Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, pagi hari ini saya lagi jalan-jalan. Ini kalau dalam foto ini di Pasar Pleret ya, di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman, saya pulang ke salah satu rumah saya yang ada di Cianjur teman-teman, Jawa Barat. Teman-teman, saya mulai ngerasa aneh ya ketika sebelum ke Cianjur saya itu kan memang kemudian transit dulu ke Jakarta, ke tempat family ya. Jelang Idul Fitri kemarin juga biasanya saya ke suatu tempat langganan saya di daerah pinggiran Jakarta, udah masuk wilayah Bogor ya, di daerah Limus Pratama Perumahan. Itu biasanya saya belanja untuk buka, ada yang jual-jualan sayur, jajanan. Tapi di tahun 2025 kemarin teman-teman, waktu saya sore ke sana mau beli makanan sama sayur-sayuran yang biasanya banyak pedagang di komplek Ruko adalah Perumahan Limus Pratama Regensi, itu sepi ya. Yang dulu sampai pedagangnya itu bisa sampai jumlahnya puluhan, kemarin bisa dihitung jari lah gitu kan. Bisa dihitung jari. Terus lagi-lagi kemudian di hari Lebaran pertama pasca sholat Id, kemudian saya sama teman saya dari Pasar Minggu jalan ke Cianjur, Jawa Barat ya. Kebetulan saya biasanya kan kalau ke kampung-kampung main teman-teman di kampung, memang kemudian saya lihat juga aneh ya. Kemarin sepi banget perayaan Idul Fitri di kampung di Cianjur, Jawa Barat itu, yang biasanya orang-orang Sunda kan banyak keluar kalau lebaran-lebaran yang lalu kan. Mereka pastinya akan saling berkunjung ke family mereka gitu kan, terus kemudian ke keluarga mereka, tetangga-tetangga. Tapi kemarin sepi ya teman-teman, saya nemuin sepi, nggak seramai yang tahun sebelumnya. Nah teman-teman, kalau kita dengar kan akhir-akhir ini di negeri kita sering dengar lihat berita ya, walaupun kita juga nggak ngerti banget gimana. Kemudian kita lihat ada indeks harga saham gabungan perusahaan-perusahaan di Indonesia juga mengalami penurunan drastis ya, menurun ya, terburuk ya dalam 5-10 tahun belakangan ini. Terus juga nilai tukar rupiah ke dolar itu sempat jatuh parah sampai mencapai titik 1 rupiahnya itu. Nah, 1 dolarnya bisa sampai 17.000 rupiah. Nah ini tentunya ke depannya akan menambah buruk keadaan ya. Yang jelas kan kalau kita tahu harga minyak mentah dunia itu patokannya dolar, dan negeri kita ini selain mengekspor minyak, punya minyak, tapi kita juga ngimpor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Yang jelas ketika harga minyak mentah pastinya juga jadinya harganya jadi lebih mahal karena ketika nilai tukar rupiahnya melemah ya. Begitu juga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor impor pastinya juga mengalami masalah ya ke depannya pasti. Contohnya kemudian perusahaan-perusahaan yang produksinya makanan yang produk dasarnya menggunakan tepung gandum atau tepung terigu. Tentunya ketika produknya impor, pasti kan memang bahan dasarnya impor seperti tepung gandum itu pastinya juga besok biaya kos ya produksinya juga meningkat ya, karena memang harganya lewat dolar gitu kan. Yang jelas kemarin juga ketika saya muter-muter tempat teman-teman, salah satunya ada pedagang bakso dan mie ayam di Cianjur, Jawa Barat, cerita di Lebaran pertama dan Lebaran kedua itu cerita katanya dagangannya melehoy ya, sepi banget gitu kan. Dan ini memang terjadi di beberapa tempat ya, yang biasanya kan rame ya teman-teman. Kalau Lebaran pertama kedua itu kan orang habis pada dapat THR dari orang tua familinya, mereka pastinya akan keluar jalan-jalan. Nah kedepannya kita nggak ngerti ini teman-teman, tapi memang kita harus lebih berhati-hati karena memang
saat ini memang krisisnya pastinya kedepannya akan memburuk, apalagi kalau di negeri kita ini kan memang kemudian kita lihat sering kemarin terjadi demo ya, belum stabil gitu kan politiknya gitu kan. Oleh karena itu memang kemudian di masa-masa kayak gini ada baiknya ya teman-teman kita kemudian prepare ya. Kayak saya punya kebun samping rumah, saya tanemin sayur-sayuran, buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Prepare, dan mungkin kita yang pengeluaran kalau bisa ditahan, yang biasanya jajan seminggunya 5 kali dikurangi lah, seminggu 1 kali gitu kan. Dan yang terpenting adalah kemudian keimanan kita usahakan kita tingkatkan tambah ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dahulu diberitakan bahwasanya di akhir zaman nanti akan muncul ya fitnah terbesar buat manusia, yaitu yang namanya Dajjal. Dan awal kemunculan Dajjal akan dimulai dengan tahun-tahun yang penuh kesulitan ya teman-teman. Bahkan diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya gimana keadaan kondisi kaum saudara-saudara kita, kaum mukminin ya, pada waktu jelang Dajjal muncul. Rasulullah menjelaskan bahwasanya mereka akan cukup, mereka akan kenyang dengan apa yang mengenyangkan para penghuni langit berupa kalimat tasbih dan kalimat takdis. Tasbih itu subhanallah, takdis itu subhanal malikal kudus atau subuhum kudusun rabbul malaikat waroh. Nah, ini menandakan memang kemudian sampai terjadi krisis pangan sepertinya ya, yang mana kalau para pengikut Dajjal itu diberitakan bahwasanya mereka akan kecukupan, karena Dajjal itu diberitakan kelak akan memiliki gunungan roti dan juga dia akan memiliki air-air yang mengalir seperti sungai ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang belakangan ini kan memang cuaca secara global mengalami perubahan ya drastis. Tanam-tanaman saya itu di sekitaran rumah sering kalau yang nggak kuat tuh pada layu ya teman-teman. Dan panen kemarin panen padi di sawah tempat saya itu juga nggak sebagus yang tahun-tahun kemarin gitu, buruk. Nah, ini memang sepertinya masih awal ya teman-teman. Oleh karena itu semakin kesini di negeri kita juga nggak begitu kondusif ya perpolitikannya ya. Moga-moga kita semua diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman ya